Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Qoditah Umi Sabarni dengan NIM 1800590 dari kelas 5A jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan kelas di SD. Video ini akan membahas 5 rahasia sukses membuat suasana kelas menyenangkan. Tonton sampai habis ya. Pada umumnya, suasana kelas yang menyenangkan merupakan suasana yang sangat diidamkan oleh semua guru. Sebab jika situasi kelas yang menyenangkan, artinya peserta didik senang dan guru pun senang. Peserta didik dengan mudah menerima dan memahami materi pelajaran dikarenakan peserta didik menikmati kegiatan belajar tanpa adanya sedikit atau banyaknya tekanan. Begitupun guru akan lebih senang jika tujuan pembelajaran yang ditentukannya sudah dipenuhi oleh peserta didiknya. Suasana kelas yang menyenangkan akan berdampak dengan hasil belajar peserta didik. Hasil belajar peserta didik akan lebih baik dan lebih maksimal. Lantas, apa sajakah rahasia-rahasia sukses guru membuat suasana kelasnya menjadi menyenangkan? Baik, yang pertama adalah buatlah suasana ruang kelas yang berbeda. Ruang kelas merupakan salah satu hal yang terpenting dalam proses pembelajaran. Ruang kelas dapat diartikan sebagai wadah, atmosfer, ataupun lingkungan yang harus ditempati oleh peserta didik saat pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, suasana ruang kelas peserta didik harus diatur atau dirancang sedemikian rupa supaya terlihat bagus, menarik, dan nyaman menurut guru dan peserta didik. Ruang kelas pada umumnya terdiri dari kursi, meja-meja, papan tulis, hiasan-hiasan dinding, dan lain-lain sebagainya. Semua itu dapat ditata atau diatur posisinya oleh guru untuk memaksimalkan proses pembelajaran berlangsung. Guru harus sekreatif mungkin membuat suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta didiknya. Buatlah suasana ruang kelas yang berbeda dari biasanya. Cobalah sedikit demi sedikit merubah dan menata tata letak benda-benda yang ada di ruang kelas. Bisa diawali dengan merubah posisi peserta didik. Ya, jadi mulailah untuk mengubah posisi duduk peserta didik. Posisi peserta didik di sekolah kebanyakan sama ya, yaitu guru di depan dan kursi peserta didik berjajar berbentuk persegi, berjajar seperti itu. Cara memposisikan kursi seperti ini dikaji sebagai posisi yang kurang efektif karena proses belajar terjadi hanya satu arah. Guru menyampaikan dan peserta didik mendengarkan. Agar suasana kelas menyenangkan, cobalah susun ulang ruang kelas seperti posisi meja dan kursi berbentuk U atau biasa disebut posisi duduk letter U. Bentuk posisi seperti ini menempatkan kursi-kursi peserta didik membentuk huruf U. Jadi berbentuk huruf U kursi peserta didiknya, dan guru di tengah di depan di kursi peserta didik yang berbentuk U tadi. Jadi di sini kursi peserta didik berbentuk U dan gurunya ada di tengah-tengah di depan. Seperti itu. Itu akan cenderung lebih efektif. Pola duduk yang berbentuk huruf U tadi sangat efektif untuk meminimalisir siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru. Dengan menerapkan model kursi U di kelas, guru dapat memperhatikan aktivitas siswanya atau peserta didiknya. Beda halnya dengan metode tradisional yang sejajar tadi dan umum digunakan yang disusun bersusun, akibatnya memudahkan peserta didik untuk bersembunyi dan bermain-main atau tidur dalam kelas karena bisa bersembunyi di balik kursi temannya. Apalagi peserta didik yang ada di belakang ya, itu cenderung dia kadang tidur, ngobrol atau lain sebagainya. Denah tempat duduk siswa peserta didik berbentuk huruf U juga memudahkan guru untuk berkeliling di hadapan siswa dan di belakang siswa. Pola tempat duduk dengan model ini
kemungkinan besar mampu memicu keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Karena posisi duduk peserta didik, letter U atau bentuk U tadi, semua peserta didik terlihat oleh guru. Dan peserta didiknya pun melihat guru tidak terhalang oleh peserta didik lainnya. Kemudian selain posisi kursi peserta didik, cobalah hias ruang kelas yang menarik dan nyaman agar peserta didik lebih bersemangat untuk belajar dan betah belajar di dalam ruangan. Guru juga bisa mengajak peserta didik untuk bersama-sama menghias kelasnya. Mungkin seperti pulang sekolah atau enggak dijadwalkan jadwal untuk menghias kelas itu hari apa gitu. Misalkan hari weekend atau Sabtu, peserta didik disuruh untuk datang ke kelas untuk menghias kelasnya dengan kreatif mungkin. Misalnya ya, membuat mading kelas. Mading kelas bisa di depan, bisa di belakang. Pojok baca yang berisikan buku-buku bacaan. Pojok baca itu seperti tempat untuk membaca siswa. Di situ ada buku-buku bacaan, buku-buku pelajaran, buku-buku hiburan, fiksi, dongeng atau apa macam berbagai macam ya. Kemudian memasang hiasan dinding yang dengan bahan-bahan yang sederhana, misalkan kertas origami dibentuk seperti, bisa juga gambar-gambar yang menarik yang berbau tentang pembelajaran atau apapun sesuai kesepakatan kelas, sesuai kesepakatan peserta didik dan gurunya. Kemudian membuat hiasan-hiasan sesuai keinginan peserta didik tadi. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkreasi untuk menghias kelas. Bisa juga dibentuk suatu kelompok. Setiap kelompok itu dapat menghias kelasnya, misalkan kelompok 1 membuat jadwal, kelompok 2 menempelkan foto-foto pahlawan, kelompok 3 membuat perkalian tambahan ataupun ya, yang penting hiasan tersebut harus berguna untuk kita semua. Yang terpenting adalah peserta didik itu merasa nyaman dengan kelasnya dan membuat peserta didik lebih bersemangat dalam belajar. Jika peserta didik nyaman dengan kelasnya, peserta didik itu akan lebih enjoy, belajarnya lebih nyaman karena dia belajar sambil melihat suasana kelas yang menurut mereka nyaman, indah, dan baik gitu. Itu akan berpengaruh pada hasil belajar peserta didik itu tersebut. Yang kedua, perbanyaklah interaksi dengan memancing ide peserta didik. Proses pembelajaran yang sukses yaitu ketika dalam proses pembelajaran terjadi banyak interaksi yang dilakukan antara guru dengan siswa atau peserta didik. Dengan hal ini terlihat dapat diartikan bahwa peserta didik memerhatikan guru dan guru memerhatikan peserta didik. Guru umumnya memancing ide-ide peserta didik dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan. Guru melontarkan beberapa pertanyaan kepada peserta didik, lalu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab dengan cara mengangkat tangannya, lalu menjawabnya. Dengan cara itu, maka terjadilah interaksi antara guru dan peserta didik dengan meminta pendapat dari masing-masing peserta didik. Biasanya seperti itu ya, untuk memancing ide-ide peserta didik kita melontarkan sedikit pertanyaan ringan maupun berat ya. Biasanya pertanyaan ringan ya, untuk sekedar memancing ide-ide peserta didik, seperti pertanyaan apapun, yang penting ringan, yang penting anak itu, peserta didik itu mau untuk memunculkan tangan, memberikan pendapatnya, memberikan jawabannya, memberikan ide-idenya. Itu sangat penting dilakukan oleh guru. Selain guru melontarkan pertanyaan-pertanyaan,
Perhatian penuh atau interaksi juga bisa didapatkan dari memancing pendapat peserta didik dengan cara diskusi atau debat berpendapat antara peserta didik dan guru. Memang tidak semua peserta didik bisa dengan leluasa mengeluarkan pendapatnya, ide mereka. Ada peserta didik yang dengan mudah menyampaikan pendapatnya dan luwes gitu, langsung ditanya dan diberi menanyakan pendapat, langsung dilontarkan oleh dia, langsung dibicarakan oleh peserta didik itu. Dan ada juga peserta didik yang sulit untuk menyampaikan pendapatnya, walaupun dia tahu sebenarnya, dia tahu harus menjawab apa, tapi susah untuk dilontarkan menggunakan lisan. Sebagai guru, disinilah peran kita untuk percaya pada kemampuan masing-masing peserta didik dan memberikan motivasi kepada mereka untuk berani berpendapat, tetap menghargai apapun yang mereka ungkapkan. Kita harus menghargai apa yang diungkapkan peserta didik kita. Jangan sekali-kali mengatakan bahwa pendapat atau jawaban peserta didik itu salah. Jikapun salah atau belum tepat, guru tetap memberikan apresiasi kepada peserta didik tersebut yang sudah memberikan pendapatnya atau jawabannya, dan meminta peserta didik lainnya untuk menyempurnakan jawaban atau pendapat yang benar. Misalkan ada si peserta didik A setelah mengacungkan tangan, itu jawabannya memang kurang tepat atau ya memang kurang tepat, tetapi kita tidak boleh bukan, itu salah, bukan. Jangan sampai seperti itu. Kita harus baik, bagus pendapat, misalkan pendapat Bunga. Coba dengan alihkan misalkan kalau belum tepat alihkan. Coba yang lain, ada lagi yang mau memberi pendapat, sempurnakan dengan jawaban atau ide-ide peserta didik lainnya. Kita tetap harus memberikan apresiasi kepada peserta didik yang sudah berani mengacungkan tangannya dan memberi pendapatnya dan memberi penjawabannya. Peserta didik lainnya untuk menyempurnakan jawaban atau pendapat yang benar. Jadi habis peserta didik semuanya, nah guru tugasnya untuk menyempurnakan pendapatnya atau jawaban yang benar itu bersama-sama. Jadi peserta didik itu yang tadi salah tadi tidak merasa saya itu salah gitu. Tidak boleh seperti itu. Jika guru sering mengatakan jawaban atau pendapat peserta didik itu salah, peserta didik itu pun akan merasa ragu, bahkan takut untuk menjawab dan memberi pendapatnya. Dikhawatirkan dia ada trauma karena pernah dibilang salah, dia ke depannya akan sulit untuk memberi pendapat, sulit untuk menjawab pertanyaan. Karena apa? Karena ragu, karena takut salah gitu. Guru harus menghindari itu ya. Guru harus terus memotivasi siswa, walaupun siswa peserta didik itu salah, walaupun belum tepat. Jangan kita frontal bilang salah, itu tidak boleh. Kemudian perbanyaklah interaksi dengan peserta didik dengan cara apapun. Yang terpenting suasana kelas tetap kondusif dan terkendali. Adanya interaksi antara guru dan peserta didik ini berguna agar peserta didik tersebut merasa dihargai dan dianggap oleh gurunya. Dia dianggap ada di kelas itu. Dengan catatan, guru tidak boleh pilih kasih dalam berinteraksi dengan peserta didik. Seluruh peserta didik di ruang kelas harus diajak berinteraksi. Cara ini juga dapat meningkatkan keakraban peserta didik dengan guru. Jangan peserta guru pilih kasih berinteraksi hanya dengan peserta didik yang duduk di depan, yang dekat dengan guru. Tidak boleh seperti itu, harus berinteraksi. Gurunya bisa juga dengan cara berinteraksinya dengan cara berjalan, berkeliling dari depan ke belakang, berkeliling gitu. Yang peserta didik yang duduk di belakang pun akan berinteraksi dengan gurunya. Ataupun kalau misalkan
duduknya tadi letter U atau huruf U peserta didiknya itu. Guru keliling aja, jangan di depan saja, harus dikeliling gitu, berinteraksi kepada semua peserta didik. Dan cara ini juga dapat melatih peserta didik untuk belajar mendengar pendapat orang lain, keberagaman untuk berbicara dan lebih terbuka pada perbedaan pendapat. Hal ini sangat penting untuk mereka karena mereka akan karena ini merupakan bekal mereka untuk terjun berinteraksi di lingkungan masyarakat dengan orang lain, baik itu dengan temannya, gurunya, orang tuanya, tetangganya, dan masyarakat pada umumnya. Karena interaksi ini, siswa dilatih untuk berinteraksi, saling berbicara, saling mengungkapkan pendapatnya, seperti itu. Jadi siswa ini dilatih untuk percaya diri, menyampaikan pendapat, dan dapat berinteraksi dengan baik dengan siapapun. Guru harus melatih sedini mungkin untuk anak itu mau untuk berinteraksi dengan siapapun. Mengajarkan anak untuk percaya diri, berbicara, mengungkapkan pendapatnya. Yang terpenting anak itu, peserta didik itu belajar untuk percaya diri untuk berbicara pada orang lain. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi. Hanya menjelaskan dengan menulis di papan tulis bisa jadi sudah tidak efektif di zaman sekarang ini. Pada zaman sekarang ini, dengan berkembangan teknologi yang semakin canggih, metode menulis di papan tulis full gitu pembelajaran sudah tidak efektif lagi. Program digitalisasi sekolah saat ini sangat penting karena para pendidik harus mempersiapkan bekal untuk peserta didik agar dapat hidup sesuai zamannya nanti, sehingga pemanfaatan teknologi sangat dibutuhkan di era digital sekarang ini. Gunakanlah berbagai teknologi yang ada untuk memaksimalkan proses pembelajaran Anda. Penggunaan teknologi dapat membantu guru untuk menciptakan suasana aktif dan segar di dalam kelas. Pembelajaran menggunakan teknologi akan menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Dilihat dari peserta didik zaman sekarang yang sudah akrab dan sudah kenal dengan teknologi, sehingga guru diharuskan mengikuti perkembangan zaman yang modern saat ini. Ya, sekarang banyak peserta didik ya, dari mulai sekolah dasar ya. Dari sekolah dasar itu sudah kenal dengan handphone, dengan laptop, dengan perangkat lainnya yang sudah mereka kenali dari lingkungan rumahnya. Mungkin sudah diajarkan oleh orang tuanya, tapi harus dengan pengawasan guru dan orang tua. Teknologi ini penting ya untuk proses pembelajaran di zaman sekarang, karena teknologi akan mempermudahkan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran, untuk membuat proses pembelajaran menjadi kreatif dan menyenangkan dan tidak membosankan. Guru dapat memanfaatkan laptop, internet, dan proyektor yang ada di sekolah menjadi fasilitas sekolah untuk mengubah materi pembelajaran dari textbook, dari buku ke dalam audiovisual dengan dalam video seperti itu. Bisa juga guru membuat video animasi tentang materi pembelajaran, atau bisa juga sekarang banyak ya video pembelajaran yang ada di channel-channel YouTube. Dan itu guru dapat menggunakan video pembelajaran tersebut di kelasnya. Tetapi harus direview dulu, harus dianalisis dulu apakah itu berguna atau tidak. Harus dikaji dulu. Terus guru harus mengkaji video-video pembelajaran yang diambil di internet. Jangan langsung aja ditampilkan, harus dikaji dulu agar penyampaiannya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang guru inginkan, yang guru capai, yang guru
inginkan untuk dicapai oleh peserta didik. Sehingga tampilan materi tadi akan menjadi lebih menarik oleh peserta didik gitu. Selain itu, guru dapat menggunakan aplikasi pendidikan yang dapat mendukung proses pembelajaran. Sekarang banyak ya aplikasi-aplikasi online untuk media pembelajaran ya, baik itu berbayar maupun tidak berbayar atau free ya, banyak. Ada juga di website maupun di aplikasi-aplikasi. Website itu banyak mudah. Kalau website itu dia gratis ya, tidak harus download gitu. Tapi kalau aplikasi itu banyak di Play Store itu banyak sekali ya media aplikasi pendidikan yang menarik banget. Kemudian pemanfaatan teknologi akan mempermudah guru untuk menyampaikan materi tadi yang diajarkan dan dapat meningkatkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Hal penting yang perlu diingat yaitu adanya teknologi ini bukan berarti menggantikan peran guru, menggeser peran guru, mengurangi peran guru, tetapi adanya teknologi akan memaksimalkan peran guru dalam proses pembelajaran. Guru tetap membimbing, guru tetap mengajarkan materi pembelajaran kepada siswa dengan cara baru, dengan cara berkolaborasi dengan teknologi yang tersedia, agar guru di zaman sekarang ini, di abad 21 ini, menjadi guru yang berkompeten, guru yang kreatif, dan guru yang literasi teknologi atau literasi digital yang bagus. Dengan menggunakan teknologi ini kita berarti mengikuti perkembangan zaman, karena peserta didik kita harus disiapkan untuk mereka hidup di zaman yang lebih canggih dari zaman sekarang gitu, lebih canggih dari zaman sekarang gitu. Harus dikenali teknologi, bahkan banyak ya yang peserta didik yang sudah kenal, jadi kita harus mengikuti cara belajar mereka tuh pengennya seperti apa, menggunakan animasi bu, menggunakan aplikasi-aplikasi ini bu, kali aja mungkin aja peserta didik tuh sudah merequest seperti itu gitu. Suka dengan aplikasi ini, lucu bu, ada warna-warninya, aku jadi bersemangat bu, jadi nggak bosen bu gitu. Misalkan seperti itu ya, guru harus tahu keinginan anak gitu. Kemudian penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran berguna untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik dalam mengembangkan kemampuannya di era digital saat ini. Itu harus dikembangkan. Karena penggunaan teknologi itu harus dilihat dengan baik gitu. Kita buang negatif-negatifnya dengan apa yang ada di teknologi, kita ambil positifnya, kita saring yang positifnya gitu. Sebenarnya teknologi ini sangat berguna sekali untuk guru. Dengan guru berkolaborasi dengan teknologi, guru akan menjadi sangat-sangat berkompeten, sangat-sangat kreatif, sangat-sangat mumpuni untuk mengajar peserta didik di zaman ini. Di peserta didik generasi yang akan hidup di era digital nanti, era yang sangat lebih canggih lagi mungkin. Yang keempat itu adalah memiliki sifat humoris. Peserta didik mana sih yang tidak suka dengan guru yang lucu, guru yang baik hati, guru yang ramah? Pastinya setiap peserta didik menginginkan dan merasa senang memiliki guru yang humoris. Guru humoris dapat menjadi perantara memaksimalkan pola pikir peserta didik menjadi lebih cerdas dan lebih pintar. Guru yang humoris mampu memancing daya tangkap peserta didik dengan sisipan humor di tengah proses pembelajaran, pokoknya disisip-sisipkan humor gitu. Sisipan lawakan bisa diberikan pada saat peserta didik terlihat jenuh atau sudah lelah dengan pembelajaran. Lawakan ini juga bisa disampaikan pada awal pembelajaran, pertengahan pembelajaran, atau akhir pembelajaran. Lawakan ini berguna sekali untuk
membuat menghilangkan rasa jenuh peserta didik dalam proses pembelajaran. Guru humoris biasanya lebih disukai murid dan akan selalu ditunggu-tunggu kehadirannya. Sebaliknya, guru yang tak memiliki sifat humoris cenderung kaku, monoton, dan tidak humoris. Dan hanya berpangku tangan bersandar pada teks atau buku pembelajaran. Jadi humor ini penting ya diberikan guru kepada peserta didiknya agar di selipan proses pembelajaran tuh peserta didik tuh tertawa, tersenyum, dan bahagia. Humor dalam pendidikan tentu berbeda dengan humor kehidupan sehari-hari. Humor dalam pendidikan ini merupakan lelucon yang menyenangkan sekaligus mendidik peserta didik, sehingga peserta didik nyaman dan senang belajar dengan guru yang humoris tersebut. Maka penting bagi seorang guru berusaha menjadi pribadi yang humoris, pribadi yang memiliki sifat humoris atau lucu. Lucu di sini bukan tidak ada arti ya, tapi ada artinya dan mendidik. Jangan sampai lelucunya tuh kelewatan batas gitu. Tidak boleh seperti itu. Guru yang humoris juga dapat memberikan efek kedekatan antara peserta didiknya. Itu menjadi akrab, peserta didik menjadi nyaman. Jadi menganggapnya seperti teman tapi tetap menghargai guru tersebut gitu. Semakin peserta didik merasa dekat ataupun akrab dengan gurunya, maka apa yang disampaikan oleh guru yang humoris tadi akan lebih kena gitu, akan lebih dimengerti oleh peserta didik, karena peserta didik itu menyukai apapun. Jadi gini, apapun hal yang dikatakan oleh orang yang kita sukai atau yang kita senangkan, maka perkataannya itu akan cepat gitu dicerna oleh kita dan gampang diingat seperti itu. Guru juga akan lebih mudah ya memberikan materi pembelajaran kepada siswa, akan enjoy tadi ya, santai gitu, bawaannya tuh santai gitu. Humor dalam proses pembelajaran berdampak luar biasa untuk meningkatkan kualitas interaksi pembelajaran ataupun hasil pembelajaran. Sikap humoris ini yang dimiliki guru dapat meningkatkan komunikasi antara peserta didik dengan guru gitu. Jadi kita juga sering kali ya pembelajaran oleh guru yang humoris itu akan lebih berkesan, lebih ditunggu-tunggu, walaupun pada hakikatnya lelucon ini hanya untuk selipan ya, karena dengan lelucon ini atau humoris ini di selip-selipan proses pembelajaran sangat penting ya, untuk menghilangkan rasa jenuh peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang terpenting lelucon itu tidak masih dalam batas kewajaran, tidak menyinggung ataupun tidak seperti itu, tidak menyakiti peserta didiknya. Yang kelima, memberikan perhatian yang sama pada semua peserta didik. Terkadang guru akan lebih cenderung memerhatikan murid yang pintar dan aktif di kelas. Maka sering dikatakan ya, untuk menjadi peserta didik yang diperhatikan harus menjadi peserta didik yang paling pintar, paling rajin, paling cantik, paling ganteng, dan paling suka telat, paling nakal, paling males, paling lain sebagainya, yang paling akan mendapatkan perhatian lebih dari gurunya tersebut. Alhasil, peserta didik yang memiliki sifat dan kelakuan yang biasa-biasa saja atau bisa dikatakan peserta didik yang normal akan cenderung kurang diperhatikan oleh gurunya. Jadi yang paling ganteng, paling pintar, paling aktif gitu, dan bahkan paling yang nakal, paling yang malas, paling telat datang ke sekolah seperti itu. Yang paling yang standar aja itu biasanya suka terlewatkan oleh guru. Tentu
tentu hal ini seharusnya tidak dilakukan oleh guru ya. Guru haruslah memberi perhatian kepada setiap peserta didik dengan perhatian yang sama, perhatian yang adil dalam memperhatikan peserta didiknya tanpa terkecuali. Guru tidak diajarkan, tidak dianjurkan untuk pilih kasih atau membeda-bedakan peserta didik. Peserta didik ini loh yang paling pintar, harus diperhatikan lebih. Peserta didik ini loh yang nakal, yang bukan nakal, yang males, yang suka telat, jadi harus diperhatikan. Tidak seperti itu ya, semuanya harus sama. Memang sih sebenarnya ada perhatian-perhatian khusus untuk misalkan peserta didik yang harus motivasi yang lebih. Misalkan ia suka telat ke sekolah, malas belajar, itu karena apa? Guru harus memperhatikan lebih, tapi tidak terlihat, tidak kelihatan sekali gitu perbedaan perhatiannya. Jadi guru itu seharusnya wajibnya itu harus memperhatikan peserta didik dengan sebaik mungkin dan seadil mungkin. Dan percayalah bahwa setiap anak, setiap peserta didik itu memiliki kemampuan dan potensinya yang berbeda-beda. Jadi guru tersebut harus memahami kemampuan peserta didiknya itu di sini loh. Kemampuan peserta didik yang ini di sini loh. Misalkan ada peserta didik yang mungkin kemampuannya memang di akademik ya, pintar dia dalam pembelajaran, jadi terlihat sekali gitu oleh teman-temannya gitu, terlihat sekali. Ada juga peserta didik yang dia lebih aktif dan lebih pintar jika melakukan praktek-praktek lainnya seperti praktek olahraga, praktek misalkan olahraga atau membuat sesuatu, dia jago, dia pintar gitu. Jadi kemampuan peserta didik itu berbeda-beda. Jadi guru harus memakluminya dan percaya bahwa semua peserta didik itu memiliki kemampuannya masing-masing. Dengan begitu setiap anak akan merasa memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya serta membuat kelas menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Jadi peserta didik tersebut yang mendapatkan perhatian oleh gurunya secara adil merasa membuktikan dia itu merasa ada di kelas ini, merasa dihargai seperti itu. Memberikan perhatian kepada peserta didik adalah salah satu hal yang terpenting dalam proses pembelajaran. Dengan cara memberi perhatian ini, peserta didik akan merasa nyaman dan senang dalam mengikuti proses pembelajaran. Tentunya sikap perhatian yang guru berikan kepada peserta didik yaitu perhatian yang sama setiap masing-masing peserta didik, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Jadi peserta didik itu merasa percaya dengan gurunya, merasa bahwa gurunya itu adil dalam memberikan perhatian itu. Jadi semua peserta didik merasa diperhatikan oleh gurunya. Jika guru memberikan perhatian yang berbeda-beda kepada peserta didik, dikhawatirkan peserta didik lainnya akan merasa iri dengan teman-temannya ya, apalagi cenderung peserta didik sekolah dasar ya, yang masih sikapnya kanak-kanakan, yang masih ego, jadi ya yang mementingkan diri sendiri, merasa iri, kok si dia diperhatikan lebih ya sama bu guru, misal ya aku jadi iri, misalkan seperti itu ya, biasa kan anak kecil seperti itu. Jadi guru tuh harus dihindarkan perlakuan seperti itu. Jadi guru diharuskan untuk memberikan perhatian yang sama rata kepada siswa-siswanya, kepada peserta didiknya, agar peserta didik semuanya merasa adil, merasa diperhatikan sama dengan peserta didik lainnya, dengan teman-temannya, dan tidak ada rasa-rasa iri-irian antara peserta didik gitu, seperti itu. Nah, itu dia 5 rahasia membuat suasana kelas menyenangkan. Semoga video ini bermanfaat bagi banyak orang ya, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.